Coba bayangkan, kalian mendapat pekerjaan sebagai tenaga kebersihan di apartemen paling mewah di New York. Namun, tugasnya bukan sekedar menyapu atau mengepel lantai, melainkan harus bertahan hidup dari kepungan sekte pemuja iblis yang haus darah. Balik lagi di channel Wahzo, dan hari ini kita akan mengulas film horror action paling brutal di tahun ini, They Will Kill You. Siapkan mental kalian, karena di gedung ini peraturan utamanya adalah jangan sampai ketangkap. Kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Asya Rivers dan adiknya, Maria, yang mencoba melarikan diri dari ayah mereka yang kasar. Terjebak di tengah hujan yang deras, mereka masuk ke sebuah toko untuk membeli sedikit keperluan dengan sisa uang yang harus mereka hemat. Namun tak lama kemudian, ayah mereka yang kejam berhasil melacak keberadaan mereka di dalam toko hingga membuat keduanya terpojok. Begitu ada kesempatan, mereka berdua mencoba melarikan diri dari tempat tersebut. Namun usaha mereka dihadang oleh rekan ayahnya, sehingga langkah mereka terhenti. Dalam keadaan genting, Asya terpaksa menembak ayahnya sendiri. Tak berselang lama, kemudian polisi pun tiba di lokasi. Saat itu, Asya terpaksa lari dan meninggalkan Maria yang masih berada di dalam cengkeraman ayahnya. 10 tahun berlalu, Asya yang berusaha menata hidupnya kembali tiba di The Virgil, sebuah gedung pencakar langit eksklusif di New York City. Ia datang untuk melamar sebagai petugas kebersihan baru di tempat tersebut. Kedatangan Asya disambut oleh manajer gedung asal Irlandia bernama Lily Woodhouse. Namun, saat itu Asya merahasiakan identitas aslinya dengan menggunakan nama Isabel Davidson. Sejak pertama Asya melangkahkan kaki ke gedung itu, ia sudah merasakan ada sesuatu yang ganjil. Namun Lily menjelaskan bahwa The Virgil telah berusia lebih dari 100 tahun dan dihuni oleh kalangan elit serta orang-orang terkaya. Lily terlihat sangat ramah pada Asya, lalu mempersilahkannya untuk menempati sebuah kamar. Asya pun langsung membersihkan diri dan bersiap untuk beristirahat. Akan tetapi, Asya merasa ada seseorang yang sedang mengintainya dari balik lubang udara. Saat ia mencoba memeriksanya, ada sesuatu dari balik lubang itu yang membuat Asya jatuh tersungkur. Tak lama kemudian, terdengar suara wanita tertawa cekikikan dari luar kamar. Namun saat Asya mengecek keluar, ternyata tidak ada siapapun dan sepi kayak kuburan. Tiba-tiba seluruh lampu di lorong depan puluhan kamar karyawan The Virgil mati mendadak satu persatu. Ketika lampu remang-remang kembali menyala, di ujung lorong berdiri sosok berjubah hitam misterius yang tak dikenal oleh Asya. Tak mau ambil pusing dengan hal itu, Asya kembali masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Jam 3 subuh, ada seseorang yang berusaha membongkar paksa pintu kamar Asya. Karena pintu itu terganjal, penyelinap itu rupanya menggunakan jalan ninja melalui celah di belakang lemari es kamar tersebut. Seorang pria berjubah hitam dengan topeng babi langsung merasa bergairah melihat tubuh Asya dan mencoba melecehkannya. Akan tetapi, tiba-tiba pria cabul itu meneteskan ilernya ke pipi Asya yang membuatnya tersentak bangun. Sosok bertopeng bernama Bob itu segera membungkam mulut Asya. Namun Asya melawan hingga membuatnya pingsan. Beberapa saat kemudian, masuk beberapa penyusup bertopeng lainnya, termasuk penghuni gedung tersebut, Kevin dan Sharon. Asya yang ketakutan bersembunyi di dalam lemari. Dan saat Kevin membukanya, mereka semua terkejut menyadari bahwa Asya bersenjata dan langsung menebas kepala Kevin. Asya kemudian membuka kopernya yang ternyata berisi penuh persenjataan, termasuk sebuah shotgun. Mereka benar-benar tak menyangka bahwa Asya ternyata sangat terampil dalam bela diri. Setelah diserbu habis-habisan, akhirnya Asya berhasil menghabisi semua penyerangnya. Dan sebagai penutup, Asya menghabisi nyawa Bob tepat di hadapan Lily.
Cerita kemudian menjelaskan bahwa saat Asia melarikan diri 10 tahun lalu setelah menembak ayahnya, ia akhirnya tertangkap dan dipenjara. Di dalam penjara, Asia tidak hanya sekedar makan dan tidur, tetapi ia juga mempelajari berbagai ilmu bela diri yang mematikan. Menjelang pembebasan bersyaratnya, Asia menyewa seorang detektif untuk melacak keberadaan adiknya yang mengarah ke apartemen eksklusif di Manhattan, yaitu The Virgil. Diketahui, The Virgil memiliki reputasi buruk karena beberapa pekerjanya menghilang secara misterius. Mengetahui ada calon pekerja bernama Isabel Davidson yang dijadwalkan mulai bekerja di sana, Asia memalsukan identitasnya demi menyusup ke gedung itu. Kepada Lily, Asia menuntut informasi keberadaan Maria yang diketahui bekerja sebagai pembantu di The Virgil. Asia terkejut bukan main ketika melihat para penyerangnya tadi tiba-tiba bangkit kembali. Disinilah terungkap bahwa para penghuni gedung tersebut merupakan sekte pemuja setan yang telah memperoleh keabadian. Terjebak, Asia kemudian bersembunyi di sebuah kamar yang dihuni oleh seorang anak kecil yang menyebalkan. Karena bocah itu berulah dengan menusuk punggung Asia menggunakan obeng, Asia langsung ngegampar tuh bocah hingga tak berkutik. Sialnya lagi, semua kaca jendela di gedung itu anti pecah, sehingga Asia harus memutar otak. Hingga akhirnya ia menemukan lubang bawah tanah di dalam kamar itu. Bukan lubang biasa. Tempat itu didesain sebagai terowongan labirin yang memaksa Asia berjuang ekstra keras agar selamat dari para pemuja setan. Bahkan, jalan sempit tersebut terhubung ke sebuah ruangan di balik rak buku, di mana saat Asia menguping pembicaraan Lily, Kevin, dan Sharon, posisinya ketahuan. Ia pun nyaris celaka karena pedang yang dihujamkan oleh Kevin menembus rak buku tersebut. Sayangnya, tangan Asia tertancap pedang itu, namun ia nekat melukai tangannya sendiri agar bisa meloloskan diri. Kevin dan Sharon kemudian mengejarnya ke dalam lorong. Karena terowongan itu hanya selebar lubang tikus, mereka terpaksa kejar-kejaran dengan cara merangkak, seperti lomba merangkak bayi. Sharon berhasil menangkap Asia, tetapi ia harus mati untuk kedua kalinya akibat tusukan obeng berkali-kali dari Asia. Asia lalu merebut shotgun milik Sharon dan siap melanjutkan pelariannya dengan merangkak. Namun tiba-tiba Sharon hidup lagi dan menghadang Asia, sehingga Asia menembak kepala Sharon hingga hancur yang membuatnya tewas untuk ketiga kalinya. Anehnya, meski tak lagi memiliki kepala, tubuh Sharon masih bisa hidup dan mengejar Asia, walaupun akhirnya ia salah arah. Setelah itu Asia diselamatkan oleh suami Lily yang bernama Ray, tepat saat Kevin hampir menemukan persembunyiannya. Ray menjelaskan bahwa The Virgil adalah kuil bagi setan, dan para penghuninya abadi karena rutin melakukan pengorbanan manusia. Keduanya lalu naik ke lantai atas, tanpa menyadari bahwa mereka diikuti oleh bola mata Sharon yang masih memiliki kesadaran. Mereka kemudian bertemu dengan Maria yang dikunci di dalam sebuah kamar. Maria mengungkapkan bahwa dirinya sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi di The Virgil. Setelah kepergian Asia 10 tahun lalu, Maria tumbuh dewasa dengan bekerja di sebuah motel dan hidup menderita bersama ayah mereka. Merasa terjebak dalam eksploitasi di motel tersebut, ia memilih untuk melarikan diri. Maria kemudian menemukan lowongan di The Virgil dan bekerja di sana demi mencari kehidupan baru. Hal inilah yang membuat Maria sangat marah kepada Asia saat mereka bertemu kembali. Maria merasa Asia telah menelantarkannya di masa lalu dan menganggap The Virgil sebagai rumah barunya, sehingga ia menolak untuk pergi. Karena tidak punya waktu untuk bernegosiasi, Asia terpaksa mengambil tindakan ekstrem dengan memukul Maria hingga pingsan. Gara-gara seekor serangga, bola mata Sharon terjatuh dan Asia menyadari bahwa dirinya tengah dikuntit. Untuk menghentikan aksi mata-mata tersebut, Asia mengambil bola mata itu lalu meremesnya hingga pecah berkeping-keping. Saat bertemu Kevin di lorong, tubuh Sharon yang tanpa kepala memberi isyarat kaku dengan jarinya ke arah pelarian Asia. Asia menembak anak buah Lily yang menemukannya dan berhasil membawa Maria menuju lift barang dengan bantuan pengawalan Ray. Sejak saat itu,
Ray dianggap sebagai pengkhianat oleh istrinya sendiri dan pengikut sekte lainnya. Bob segera menyusul ke area dapur. Namun beruntung Asia berhasil bersembunyi bersama Maria yang masih pingsan. Sayangnya, kemudian Bob berhasil menemukan persembunyian mereka dan langsung menghajar Asia. Karena ukuran tubuh Bob yang raksasa dan kekar, Asia sempat kewalahan saat dipojokkan. Di tengah situasi kritis, Maria tiba-tiba datang menolong. Ia langsung menancapkan kapak darurat tepat di kepala Bob untuk menghentikannya. Sementara itu, karena dianggap berkhianat, Ray akhirnya diikat oleh Lily. Ray mengaku awalnya dia setuju bergabung karena mengira sekte tersebut hanya menumbalkan orang-orang jahat demi membersihkan kota. Namun, setelah mereka mulai mengincar orang tak bersalah yang putus asa, termasuk Asia, Ray tidak bisa lagi menoleransi kejahatan itu dan memilih membantu. Setelah itu, Lily memberikan pengumuman darurat kepada seluruh penghuni dan staf gedung. Lily memerintahkan seluruh kaum elit pemuja setan dan asisten rumah tangga di setiap lantai untuk menghentikan aktivitas mereka. Mereka diwajibkan menyisir setiap sudut gedung demi memburu dan menangkap Asia serta Maria. Sembari Sharon yang kepalanya mulai tumbuh kembali ditugaskan untuk menjaga Ray. Pengumuman ini resmi memulai permainan kucing dan tikus berdarah di dalam gedung maut tersebut. Sementara itu, untuk mencegah Bob bangkit terlalu cepat, Maria memanfaatkan momen saat Bob sedang limbung. Ia mengikat tangan raksasa Bob menggunakan tali agar ia terkunci dan tidak bisa membantu anggota sekte lainnya. Setelah itu, Maria mencoba mencari jalan keluar. Namun, Asia mendengar suara teriakan adiknya dari ruang makan. Ketika ia mencoba mencari sumber suara di dalam ruang makan mewah yang minim cahaya tersebut, puluhan anggota sekte berjubah telah mengepungnya. Ia pun terpaksa melawan mereka semua menggunakan shotgun dan kapak darurat. Saat terpojok, Asia melilitkan kain yang dibasahi alkohol kadar tinggi ke mata kapaknya dan membakarnya dengan korek api. Melihat adiknya disandra, ia menjadi sangat murka. Karena para pengikut sekte memiliki kekebalan gaib, Asia membutuhkan senjata dengan daya rusak lebih besar. Dengan kapak yang membara, setiap tebasan Asia tidak hanya memotong tubuh lawan, tetapi juga menghanguskan daging mereka agar tidak bisa beregenerasi. Setelah pertarungan panjang, akhirnya para anggota sekte tersebut tewas terpanggang. Akan tetapi tak lama kemudian, kobaran api di ruang makan dipadamkan oleh sistem penyiram air otomatis. Setelah perlawanan di ruang makan, Asia dan Maria melarikan diri melalui jalur lift. Tetapi jejak mereka terendus oleh Lily yang menemukan bercak darah menempel di pintu lift tersebut. Sebelum lift terbuka, Asia dan Maria berusaha memanjat keluar melalui jalur darurat di poros lift menuju tangga. Namun, rupanya Bob terus mengikuti mereka berdua menaiki tangga. Begitu mereka keluar dari lift, mereka justru sudah dicegat oleh Lily dan para pengikutnya. Lily mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan keabadian, Maria harus melakukan sebuah pengorbanan. Terungkap bahwa Maria sebenarnya sudah lama menjadi bagian dari sekte tersebut. Agar ia bisa naik pangkat dan meraih keabadian yang dijanjikan Lily, Maria harus membuktikan kesetiaannya melalui ritual pengorbanan. Seharusnya korbannya adalah Isabel Davidson. Namun, Asialah yang terancam karena ia telah memalsukan identitas menggunakan nama tersebut. Awalnya Maria sengaja memancing Asia ke gedung tersebut dengan kedok menawarkannya pekerjaan sebagai petugas kebersihan. Dalam tradisi sekte, Asia diposisikan sebagai pelayan atau tumbal yang akan dipersembahkan. Ketika Asia terpojok, tanpa sengaja ia terlempar dari pintu lift, namun berhasil diselamatkan oleh Bob meski kembali diserahkan kepada Lily. Lily dengan santainya menusuk perut Asia dengan pedang, lalu membawa kedua bersaudara itu serta Ray ke lantai paling atas. Di sana, para pengikut sekte memanggil setan yang merasuki kepala babi yang terpenggal untuk berkomunikasi. Dengan menggunakan darah Asia, iblis tersebut muncul dan siap untuk melakukan dialog. Nama-nama para pengikut sekte abadi tertulis secara gaib pada kulit babi tersebut. Namun, karena berkhianat, babi itu menghapus nama Ray dari kulitnya dan memaksa Lily untuk membunuh suaminya sendiri secara permanen. Meski Lily menyayangi suaminya, ia terpaksa melakukannya daripada dirinya sendiri yang harus mati. Kemudian babi itu memerintahkan Maria untuk menuliskan namanya dan membunuh Asia. Maria memang menulis di kulit kepala babi itu, tetapi bukan namanya sendiri yang ia cantumkan. Ia justru menuliskan nama Asia. Dengan begitu,
Maria memberikan status abadi kepada Asia. Namun resikonya, Maria sendiri harus mati sebagai tumbal agar mantra tersebut aktif. Maria akhirnya mengorbankan nyawanya agar Asia mendapatkan kekuatan super untuk membantai seluruh anggota sekte. Dipicu oleh kemarahan dan kesedihan atas kematian adiknya, Asia mulai bangkit. Ia memotong bagian kulit babi yang bertuliskan namanya, lalu membantai para anggota sekte di penthouse tersebut satu persatu. Dengan keahlian bela diri dan kekuatan barunya, ia tidak lagi bisa dihentikan oleh para pengikut Lily. Di pertarungan terakhir, Lily menyatu dengan kepala babi dan dirasuki iblis untuk melawan Asia. Lily menjadi sangat kuat. Bahkan, Asia hampir kalah setelah dadanya dihujam pedang oleh iblis tersebut. Namun Asia menyadari bahwa sumber kekuatan semua orang di gedung itu ada pada kepala babi tersebut. Asia memaksa untuk melepas kepala babi itu dari tubuh Lily. Tanpa kepala tersebut, Lily kehilangan kekuatannya secara instan. Ia kemudian dihempaskan oleh Asia menggunakan kepala babi hingga tewas tertancap kayu. Asia tidak hanya melepasnya, tetapi ia segera menghancurkan kepala babi tersebut. Dia menggunakan campuran cairan pemutih perlengkapan kerjanya dan api untuk membakar kepala babi itu hingga musnah. Karena nyawa seluruh anggota sekte terikat pada objek tersebut, saat kepala babi itu hancur, semua pengikut sekte di gedung itu mulai mati satu persatu secara permanen. Setelah itu, Asia membawa jasad Maria keluar dari gedung tersebut. Setelah bertemu kembali dengan seorang rekannya, Asia menempatkan tubuh Maria di kursi belakang mobil, di mana keajaiban terjadi, dan Maria bangkit kembali. Maria hidup kembali berkat pengorbanan cinta Asia yang menggunakan sisa kekuatan sihir terakhirnya sebelum kekuatan itu sirna selamanya. Asia menunjukkan bahwa ia telah memotong namanya dari kulit babi dan menggantinya dengan nama Maria. Perubahan nama itu menjadi bukti visual bahwa Asia berhasil memindahkan beban keabadian tersebut kepada Maria demi menyelamatkannya dari kematian. Asia tetap menyimpan potongan kulit babi yang kini tertulis nama Maria. Potongan kulit ini menjadi satu-satunya bukti sekaligus pengingat bahwa hidup Maria sekarang bergantung pada keamanan benda tersebut. Selama potongan kulit itu ada, Maria akan tetap hidup. Setelah bersatu kembali, kedua bersaudara itu pergi meninggalkan lokasi tepat saat lantai atas The Virgil meledak hebat. Akhirnya, alur cerita film yang berjudul They Will Kill You ini pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Jangan lupa subrek ya.